Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini bahwa setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan, kita menyadari betapa Tuhan begitu baik bagi kita, bagi saya dan saudara. Dan mari kita boleh mengawali bahwa setiap kehidupan kita bersama-sama dengan Dia. Kita menyadari hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Hanya di dalam Dialah kita memiliki kekuatan baru.
Dan kerinduan kita adalah bersekutu dengan Dia setiap waktu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Tuhan kami tinggikan, kami rindu Tuhan hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu Tuhan. Sembah Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan,
Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh sungguh bersama-sama bisa menyembah Tuhan. Biarkan kami setiap pribadi merindukan hadirat-Mu dan keindahan yang kami sungguh rasakan adalah ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan baru. Dan kami rindu Tuhan datang di hadapan Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Sekalipun sederhana dan sangat sederhana. Tapi biarlah Tuhan Kau yang menilai bahwa setiap pujian penyembahan nilai dari hati kami yang paling dalam. Akan kekaguman kami, hormat kami, penyembahan kami kepadamu. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membaca firman. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami, dan Tuhan kiranya Engkau sajalah yang dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, pagi hari ini tema renungan kita adalah kesetiaan dalam hal kecil menghasilkan berkat yang besar. Ketika kita berbicara tentang buah dari pelayanan, tentu sangat ditentukan bagaimana sikap kita terhadap pelayanan. Saudara, ada banyak orang begitu ambisi, begitu menginginkan, begitu terobsesi untuk hal-hal yang besar. Tetapi masalahnya mengabaikan hal-hal yang kecil. Menganggap remeh hal-hal yang kecil, bahkan tidak menganggap hal yang kecil itu ada. Nah saudara, dalam prinsip firman Tuhan yang pagi ini kita baca dan renungkan bersama, bahwa justru barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Saudara, perkara kecil tidak bisa diabaikan. Perkara kecil adalah gambaran yang sederhana untuk melihat bagaimana kita ada dalam perkara besar. Seringkali kita berpikir bahwa keberhasilan dan berkat besar datang dari tindakan yang luar biasa. Dan banyak orang kagum itu. Orang ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi dia lupa bahwa ketika kita berbicara tentang firman ini, justru kesetiaan dalam hal-hal yang kecil yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar bagi kepercayaan yang lebih besar. Saudara, Tuhan melihat hati kita justru dalam tugas-tugas sederhana. Sebelum dia mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar. Sudah banyak orang seringkali berpikir ingin dikasih kepercayaan yang besar. Tetapi hal yang kecil diabaikan dan bahkan tidak mampu dia kerjakan dengan baik. Orang pengen dipercaya untuk hal yang besar. Tapi hal yang kecil yang diberikan kepadanya tidak bisa dia pertanggungjawabkan dengan baik. Tidak bisa dikelolanya dengan baik. Saudara, ketika kita berbicara tentang perkara kecil, tahukah saudara, justru kesetiaan kita melakukan dalam hal-hal perkara kecil itu merupakan ujian karakter kita. Saudara, kesetiaan dalam hal kecil menunjukkan karakter kita yang sesungguhnya. Karena ketika engkau tidak menghargai, engkau tidak bertanggung jawab terhadap hal yang kecil,
bagaimana engkau akan dipercaya kepada hal yang besar? Tapi sebaliknya saudara, seseorang yang bisa dipercaya dalam hal-hal sepele akan lebih mungkin dia bisa dipercaya akan hal-hal yang lebih besar. Sebaliknya, jika seseorang lalai dalam perkara kecil, maka kemungkinan besar ia juga akan lalai, bahkan lebih lalai lagi terhadap masalah besar, perkara besar. Saudara, siapa yang pernah berpikir bahwa Daud akan menjadi raja jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya? Yang lebih berpotensi, yang lebih berkemungkinan menjadi raja adalah saudara-saudaranya. Mereka yang tentara-tentara, badannya tinggi tegap. Tetapi Tuhan memakai Daud. Saudara, kesetiaan Daud menggembalakan domba di padang, meskipun tugas itu tampak remeh, meskipun tugas itu tampak kecil, tetapi tanggung jawabnya kepada tugas itu memberikan Daud kesempatan untuk mendapat promosi, dan itu bukan dari Raja Saul. Promosi yang dimiliki oleh Daud bukan dari Raja Saul, tetapi promosi itu datang dari Tuhan. Saudara, Tuhan melihat kesetiaannya. Ketika waktunya tiba, Daud dipromosikan menjadi pemimpin besar. Saudara, mungkin orang tidak menghargai perkara kecil, tetapi Tuhan sangat memperhitungkannya. Saudara, perhatikan kesetiaan Yusuf. Ia tetap setia dalam setiap peran yang diberikan kepadanya. Dari sejak dia jadi budak, dari sejak dia menjadi di dalam penjara, sampai akhirnya Tuhan percayakan dia menjadi orang kedua di Mesir. Tuhan mempromosikan orang-orang yang setia dalam perkara kecil. Saudara dengar baik, Tuhan mempromosikan orang-orang yang setia dalam perkara kecil. Jadi jangan pernah engkau anggap remeh perkara kecil itu. Saudara, kesetiaan di tengah godaan untuk mengabaikan hal-hal yang kecil, itu justru membuat saya dan saudara mendapatkan atau memiliki dasar yang kuat. Sudah, terkadang kita tergoda untuk meremehkan hal-hal yang kecil, bukan? Kita meremehkan hal-hal kecil. Kita meremehkan untuk mengerjakan tugas dengan berbagai macam. Sehingga kita asal-asalan. Itu cuma sepele kok. Asal-asalan. Saudara, saya sering meminta orang fotokopi. Dari dulu di dalam pelayanan kan. Kadang-kadang saya langsung sendiri fotokopi. Saya bilang, tolong ya mas, fotokopinya yang bagus. Karena ini untuk gereja. Sekalipun itu hanya fotokopi selembar kertas, tapi saya ingin yang bagus. Dan saudara, biasanya karena jumlahnya banyak, saya taruh, saya tinggal. Kemudian saya ambil lagi. Ketika saya ambil, saya cek lagi. Seringkali beberapa hal kesalahan. Secara tapeless. Saja teks. Saya bilang ulangi, buka dan ulangi. Pak, nanti rusak, fotokopi lagi. Beberapa kali miring tata letaknya, pada saya sudah atur begitu rapi. Miring. Sudah mungkin dapat pelajaran, nggak apa-apa. Saudara, hal yang kecil. Saudara, kadang di gereja juga sama ya. Taplak meja itu kadang miring. Sudah, kalau tidak kita diperhatikan, ya tidak kelihatan. Oh, miring ya. Tapi ketika kita memperhatikan, kelihatan. Saudara, ada banyak orang mengabaikan tugas-tugas kecil. Ada banyak orang juga tidak jujur dalam hal yang sederhana. Sudah sederhana saja kan melihatnya kan. Kalau dalam hal yang sederhana saja kamu sudah tidak jujur, bagaimana dalam hal besar? Bertanggung jawablah dari hal yang kecil. Jujurlah dari hal yang kecil. Tidak perlu kau bohong.
Gak perlu kau melebih-lebihkan kalau memang bukan itu. Kadang orang menunda-nunda tanggung jawab karena kita merasa tidak penting. Sudah kerjakan itu, oh belum besok. Oh belum besok. Saudara, ketika kita setia dalam perkara kecil, itu justru memperlihatkan karaktermu bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam ketekunan dan disiplin terhadap hal-hal yang kecil, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk berkat kepercayaan yang lebih besar. Saudara, kadang orang meremehkan hal yang kecil, tapi Tuhan tidak. Kesetiaan kepada hal-hal yang kecil bukan hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi kesetiaan kepada hal yang kecil juga berbicara tentang bagaimana engkau mempersiapkan diri untuk menerima tanggung jawab dan berkat besar. Banyak orang ketika penghasilannya sedikit, untuk memberi perpuluhannya susah. Kecil kok Pak. Bagaimana Tuhan akan berikan kepadamu yang besar? Yang kecil aja susah. Ada orang ketika dikasih kepercayaan kecil, menganggap itu remeh dan tidak dikerjakannya. Bagaimana Tuhan memberikan kau tanggung jawab yang besar? Kamu jadi karyawan sering telat. Bagaimana kamu bisa jadi atasan? Kamu suruh ngerjakan bagian ini gak pernah selesai. Bagaimana kamu dikasih kepercayaan besar? Saudara, Tuhan tidak akan memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang yang belum terbukti setia dalam hal kecil. Sekalipun banyak orang memaksakan diri, hal kecil pun tidak beres, dia ingin hal yang besar. Ya mungkin jadi saja. Tapi prinsip firman selalu ajarkan kepada kita, setia kepada perkara yang kecil, dan Tuhan akan memberikan kepada kita perkara yang besar. Saudara, dalam pelayanan di ladang Tuhan pun seringkali demikian, bukan? Kalau hal yang kecil, ngerapikan kursi di gereja, ngelap itu meja, ngelap mimbar, ngelap kursi, jarang dipandang orang. Tapi kalau memimpin, tampil ke depan, siapkan apa, banyak dilihat orang dan serius bersiapan. Saudara, belajarlah setia terhadap perkara kecil. Karena di dalam Tuhan, Tuhan sangat memperhatikan bahkan yang mungkin terlihat sepele oleh manusia. Ketaatan dan kesetiaan kita, itu juga membawa kepada bagaimana Tuhan memberikan penggenapan akan janji-janjinya kepada saya dan saudara. Saudara, pertanyaan kita untuk mengoreksi, mengevaluasi diri kita. Apakah aku, mungkin pakai istilah itu bagi kita masing-masing, apakah aku sudah setia dalam hal-hal yang kecil dalam hidupku selama ini? Apakah aku menganggap remeh tugas sederhana yang dipercayakan kepadaku? Bagaimana aku bisa lebih bertanggung jawab dan menunjukkan kesetiaan dalam kehidupanku sehari-hari? Saudara, Tuhan rindu kita setia. Kesetiaan kepada hal yang kecil
kita untuk mengalami berkat dan perkara besar. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk setia dalam hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami untuk tidak meremehkan tanggung jawab kecil, karena kami tahu bahwa Engkau melihat dan menguji hati kami. Bentuklah karakter kami agar layak menerima kepercayaan yang lebih besar di dalam rencana-Mu. Ajar kami itu setia ya Tuhan. Sekalipun perkara-perkara kecil remeh dianggap oleh dunia ini, tapi biarkan kami setia mengerjakannya dengan tekun. Kami ingin belajar seperti Daud yang setia sebagai gembala dan Engkau promosikan menjadi pemimpin besar. Kami belajar seperti Yusuf yang setia bahkan ketika dia menjadi hamba, ketika dia menjadi pelayan, ketika dia ada di dalam tahanan, dan akhirnya Engkau promosikan menjadi orang kedua di Mesir. Ajari kami untuk kami tidak memandang rendah hal yang remeh, tapi biarlah semua yang Tuhan percayakan kami boleh lakukan dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, amin, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu, tak ada yang tersembunyi bagimu, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya kelihatan jelas. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Engkau melihat dengan terang benderang. Tuhan, ajari kami untuk kami setia terhadap hal yang kecil sekalipun. Ajari kami untuk benar, untuk jujur terhadap hal yang kecil. Ajari kami untuk bersikap benar dan Tuhan dimuliakan. Kami boleh sungguh setia terhadap perkara-perkara kecil. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang setia Tuhan. Ajari kami, ampuni kami kalau selama ini kami memandang remeh hal-hal yang kecil. Tuhan, biarlah hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kami bisa lakukan dengan baik. Dan biarlah ini bukan hanya menjadi bentuk ketaatan kami, tetapi biarlah ini sekaligus mempersiapkan kami sebagai langkah persiapan kami untuk kami beri Tuhan beri kepada kami kepercayaan yang besar. Sekalipun orang-orang mungkin menyepelekan kami, orang-orang tidak pernah menganggap keberadaan dan apa yang kami lakukan, tetapi firman-Mu hari ini sangat meneguhkan kami betapa Tuhan tidak pernah mengabaikan hal-hal yang kecil. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan boleh kerjakan bagi kami. Tuhan, pimpin kehidupan kami supaya kami boleh sungguh hidup setia dimanapun dan apapun yang Tuhan percayakan, dilihat atau tidak dilihat orang lain, menguntungkan secara materi atau tidak menguntungkan, tapi apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami mengerjakannya sebaik-baiknya, menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Bapa di surga, terima kasih
untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan buat setiap kehidupan kami. Tuhan, ketika Engkau berikan kepada kami kepercayaan-kepercayaan kecil, apakah di dalam rumah kami, di keluarga kami, di dalam dunia kerja kami masih Tuhan mungkin kasih kepercayaan kecil. Tuhan ajar kami setia dan memberi yang terbaik. Tuhan, kalaupun di dalam perusahaan mungkin kami karyawan yang kerendahan. Oh Tuhan, di dalam pekerjaan mungkin kami orang yang tidak dipandang orang. Atau dimanapun kami mungkin orang yang dianggap kecil. Ajar kami untuk kami mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Dilihat atau tidak dilihat orang. Dinilai, dihargai atau tidak dihargai orang. Tapi firman-Mu hari ini memberikan satu janji yang jelas. Setia kepada perkara kecil, Tuhan akan berikan kepada perkara besar. Tuhan, pimpin kami semuanya. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan rindu agar kehidupan kami boleh sungguh setia kepada Engkau di dalam hal perkara-perkara kecil sekalipun. Tuhan, kami berdoa, kami memberkati buat setiap anak-anak Tuhan. Apapun yang Tuhan boleh mereka Tuhan dipercayakan, biarlah Tuhan mereka terus mengerjakannya dengan sepenuh hati. Tuhan, kami percaya Tuhan promosi yang sejati daripada Engkau. Tuhan, jika Engkau yang sudah mempromosikan kami, tidak ada orang yang bisa membatalkannya lagi. Jika Tuhan yang mengangkat kami, tidak ada orang yang bisa menurunkan kami kembali. Jika Tuhan yang membuka pintu, dan pintu itu tidak ada orang yang bisa menutupnya kembali. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi ini kami berdoa, setiap jemaat-jemaat Tuhan, yang boleh mereka bekerja hanya seperti mungkin dianggap pekerja rendahan, mungkin dianggap orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana. Biarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, yang menunjukkan kasih yang besar, menunjukkan kesungguhan, keseriusan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membawa kami setiap pribadi yang setia ini untuk boleh mengalami perkara yang lebih besar ke depan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Secara khusus kami menyerahkan buat setiap orang-orang tua kami. Kami bersyukur keberadaan mereka di tengah-tengah kami. Memperlihatkan kesetiaan mereka. Bahkan memperlihatkan lebih lanjut kesetiaan Tuhan. Memelihara hidup mereka. Bahkan menjaga, merawat Tuhan. Engkau boleh sungguh dan berikan kepada kami gambaran yang nyata tentang kesetiaan. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami terus boleh menghargai orang-orang tua kami yang ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan pakai mereka, dan mereka boleh sungguh-sungguh juga tetap bisa bersaksi, menceritakan kehebatan, keajaiban Tuhan bagi kami. Dan biarkan Tuhan Kau juga yang menolong, supaya setiap saudara-saudara kami dimanapun berada, supaya kami boleh sungguh juga belajar setia pada perkara-perkara yang kecil. Tuhan, ajar kami untuk kami menghargai, menghormati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah kami Tuhan sekaligus memberikan contoh teladan bagi generasi-generasi muda. Untuk kami boleh belajar untuk menghargai orang-orang yang lebih tua. Dan biarlah mereka juga belajar dari kami semua Bapa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang sungguh-sungguh luar biasa bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Engkau juga yang menolong buat setiap pribadi. Kami berdoa untuk setiap mereka yang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan, bukakan jalan. Mereka yang bergumul untuk pendidikan anak, Tuhan Kau juga bukakan jalan. Persiapan anak-anak kami Tuhan juga berkati, supaya mereka yang naik ke jenjang yang lebih tinggi, atau bahkan mereka yang mempersiapkan sedang masuk ke perguruan tinggi dimanapun. Tuhan, Engkau juga yang menolong, yang memimpin Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang lemah fisik, yang sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kekuatan, berikan pemulihan, kesembuhan. Bahkan Tuhan berikan kepada mereka kesadaran betapa Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang secara mungkin kondisi, secara keadaan mereka orang-orang lemah. Mereka dipercaya hal yang kecil, mereka dipercaya hal yang sepele yang dianggap dunia ini. Tapi biarkan apa yang diusahakan, yang ditekuninya, Tuhan boleh berikan berlipat kali karena berkat-berkat-Mu. Dan ajar kami untuk kami tetap setia. Oh Tuhan, kepada kebenaran firman. Kami setia akan setiap Tuhan perintah daripada Engkau.
dan ajari kami Tuhan untuk setia dalam setiap kehidupan kami dalam hal apapun. Tuhan terima kasih, terpuji namamu. Kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa memimpin menuntut setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami saksimu dimanapun kami ada. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami sungguh memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Mungkin masih ada yang liburan hari ini. Sukacitalah berlibur, dan jika ada yang sudah mulai bekerja, bersukacitalah. Sekali lagi selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.